قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Pada lafal bacaan qalu da'u lana, kita memanjangkan huruf qa sepanjang 2 harakat karena pada lafal qa ini ada bacaan mad tabi'i. Kita lihat di sini adanya huruf qaf pada huruf qaf ada harokat fathah bertemu dengan alif. Maka ketika dia ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat. Maka qalu. Kemudian di sini kita langsungkan pada lafal da'u lana, yang dimana waw alif ini pada dasarnya memang huruf mad. Tapi karena dia bertemu dengan huruf sukun yang paling akhirnya di lafal huruf dal, maka huruf sukunnya lah yang kita baca. Sehingga ini tidak kita baca dengan bacaan misalkan qalud, enggak, tapi langsung saja. Sehingga mereka huruf-huruf mad ini ketika bertemu dengan huruf sukun itu tidak dianggap lagi. Kemudian pada lafal huruf dal ini harus kita pantulkan bunyi suara dalnya, karena huruf dal termasuk salah satu sifatnya adalah qalqalah, yaitu memantul. Beberapa kesalahan terjadi di dalam melafalkan bacaan qalqalah adalah dia tidak memantulkan huruf dalnya, misalnya qalud ulana. Atau yang kedua, kesalahan yang sering terjadi juga yaitu menambahkan hamzah pada lafal huruf dal yang dia sukun. Contoh qalud ulana. Nah itu juga termasuk qalud, tapi dia qalud bukan qalud, tidak menambahkan hamzah. Maka kita ulangi qalu da'u lana. Kemudian pada lafal nah, di sini ada bacaan mad tabi'i, fathah bertemu alif lagi, nah dipanjangkan 2 harakat. Rabbaka yubayyin lana mahi. Ya, di sini pada lafal, kemudian pada lafal yubayyin lana, di sini kita lihat, kita langsung membaca kepada huruf lamnya. Yubayyin lana. Nun di sini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena di sini ada bacaan idgham bila gunnah. Idgham itu apa artinya? Idgham artinya memasukkan. Bila gunnah artinya tanpa disertai gunnah. Apa yang dimasukkan di sini? Ini biasanya hukum ini berkaitan dengan nun sukun. Nun sukun atau nun yang mati bertemu dengan huruf-huruf idgham. Salah satunya adalah huruf lam. Maka apabila ada ada nun mati bertemu lam, suara nunnya kita hilangkan dan kita masukkan langsung kepada huruf lamnya. Sehingga yubayyilla, dan lam di sini dituliskan dengan tanda tasdid karena suaranya masuk kepada huruf lam. Tapi tidak boleh disertai dengan penahanan, misalkan yubayyin lana. Nah, itu tidak, tapi langsung saja yubayyin lana mahi. Kalau kita berhenti pada lafal hi, ini kita jadi mad tabi'i. Jadikan mad tabi'i. Tapi kalau kita lanjut pada lafal hiya, ini dia tidak jadi mad tabi'i lagi, tapi menjadi 1 harakat saja. Misalnya yubayyin lana ma hiya inna. Tapi kalau berhenti dia mad tabi'i. Kemudian innal baqarata syabaha alaina. Kita menahan di lafal huruf nun yang berharakat tasydid. Innal baqara. Kita ulang lagi cara membacanya. Innal baqara.
Yaitu pada lafal ini suara nunnya ditahan, dan nun ketika dia berharokat tasydid kita hukumi dengan bacaan namanya gunnah. Cara membacanya, menahan dulu suara n-nya sepanjang 2 harokat baru dilepas. Innal baqara. Pada alif lam di sini lamnya ditampakkan dengan jelas. Ini bukan innaul baqara tapi langsung ke lam. Alifnya dianggap tidak ada, langsung innal. Dan di sini kita kenal alif lamnya, kita kenal dengan alif lam qamariyah. Alif lam yang tertulis tapi juga dibaca, atau alif lam yang kita tuliskan dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal tasyabaha alaina, pada lafal huruf sya ini jangan kita rubah dengan huruf tha misalnya tasabaha, atau dengan huruf sin misalnya tasabaha alaina, karena dia nanti merubah sifat dan hurufnya. Karena di sini adalah huruf sya, maka biasanya kalau kita kenal dengan sya. Sya ini bagaimana cara pelafalannya dari tengah lidah kita, karena makhrajnya dari tengah lidah sya. Dan sya memiliki sifat namanya tafashi. Tafashi itu intisarus sauti fil fam, yaitu menyebarnya suara di mulut. Maka tasyabaha alaina. Kemudian belafal alaina, ya di sini ya-nya sukun, yaitu dilembutkan di dalam melafalkannya. Alaina. Dan sempurnakan di lafal ya-nya, jangan sampai terdengar huruf e. Misalnya alaina, tapi dia terdengar dengan i. Alaina. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i lagi, yaitu na-nya kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian yang terakhir, wa inna insya'allahu lamuhtadun. Pada lafal bacaan wa inna, pertama ini ada yang nun berharokat tasydid, harus ditahan suara nunnya. Wa inna, karena dia hukumnya ada bacaan gunnah. Kemudian yang kedua lafal na, di sini ada bacaan kita panjangkan dengan 4 harokat atau 5 harokat, karena dia ada huruf na yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan ada tanda seperti ini. Maka ini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka apabila ada mad tabi'i, pada dasarnya inna itu 2 harokat. Nah itu 2 harokat karena datang setelahnya hamzah, sebab hamzah ini lah huruf inna itu menjadi panjangnya lebih daripada 2 harokat. Dan hamzah tersebut kita lihat bukan berada dalam satu kata, tapi dalam lain kata, maka dinamakan dengan munfasil. Munfasil artinya terpisah. Jaiz itu boleh mad panjang, maka di sini nanya dipanjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Wa inna, setelah pertama menahan nunnya, kemudian nanya dipanjangkan lagi. Wa inna, kemudian di lafal insyaallah ada nun berharokat sukun. Di sini ditandai nun tidak berharokat dan diwarnai dengan hijau, berarti wa in. Awalnya wa insya, karena nun ini bertemu dengan huruf shin, yang mana shin termasuk daripada huruf ikhfa, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya, samarkan suara nunnya kepada huruf sya. Insya, insya, insya Allah, sambil ditahan 2 harakat. Kemudian pada lafal sya Allah, pada lafal sya, sya-nya harus dipanjangkan sepanjang 4 harakat atau 5 harakat, yang mana ini sama sebabkan sya-nya dipanjangkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Maka ini kita hukumi dengan bacaan yang namanya mad wajib muttasil. Nah, apa bedanya antara mad wajib dengan mad jaiz? Yang membedakan keduanya adalah posisi hamzah. Lihat posisi hamzah pada lafal sya'a pada satu kata, sedangkan la inna insya dalam 2 kata yang berbeda. Maka apabila ada satu hamzah, ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Sya-nya wajib dipanjangkan sepanjang 4 harakat.
Kemudian pada lafal Allah, tebalkan lafal Allah, dan dia juga punya mad tabi'i 2 harakat. La muhtadun, hanya sifat hamas ya, la muhtadun. Kemudian pada lafal dun ada bacaan mad arid lisukun, yang dimana kita boleh memilih untuk memanjangkan lafal dun dengan mematikan nunnya. Kenapa? Karena pada dasarnya la muhtaduna. Karena kita waqaf, nunnya ikut mati, sebelumnya ada huruf mad. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid lisukun. Mad yang terjadi karena sebab sukun arid, yang sebelum huruf sukun itu ada huruf mad berupa waw, alif atau ya. Maka kita boleh memilih memanjangkan 2 harokat, 4 atau 6. Maka contoh la muhtadun 2, la muhtadun 4, atau nanti yang 6. Nah, baik, kita coba ulang, kita tapi ngambil yang 4 saja. Baik, kita ulang dari ayat awalnya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina. Innal baqarata shabaha alaina. Innal baqarata shabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhanunun tusirul arda wa la tasqil harth ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Teman-teman, hati-hati dalam melafalkan sa di sini, jangan harsa, tapi dia harsa, sa, huruf sa kecil ya. Nanti insya Allah kita akan bahas hukum tajwidnya. Qalul ana ji'ta bil haqq فذبحوها وما كادوا يفعلون. Baik, insyaallah kita akan coba mengurai hukum tajwid yang ada pada surah Al-Baqarah kali ini. Kita lihat pada lafal bacaan qala innahu yaqulu. Pada lafal qa kita panjangkan bunyi qa sepanjang 2 harakat, karena pada lafal qa ada bacaan mad tabi'i, yaitu qa-nya bertemu dengan huruf alif. Apabila ada harakat fathah bertemu alif, maka ia kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Maka dia wajib kita panjangkan sepanjang 2 harakat saja. Kemudian pada lafal innahu yaqulu. Pada lafal innahu, di sini suara nunnya harus kita tahan. Innahu, karena nun berharakat tasydid, kita hukumi dengan bacaan gunnah. Yaitu apa? Gunnah, yaitu memasukkan suara ke rongga hidung dan ditahan. Inna. Kemudian pada lafal hu, ini juga kita panjangkan sepanjang 2 harakat karena dia ada ha dhamir, dan kemudian disertai di setelahnya ada waw kecil seperti ini. Itu menandakan bahwasanya hu-nya dipanjangkan 2 harakat. Yaqulu innaha, ku sama dengan lafal qala, maka kita panjangkan dia 2 harakat karena dia mad tabi'i. Kemudian pada lafal innaha pada lafal bacaan innaha ini sama ya teman-teman dengan lafal innahu. Tadi tidak kami bahas, yang sudah kita bahas. Maka cara membacanya pun sama dan kita hukumi dengan bacaan gunnah. Kemudian pada lafal ha ada bacaan mad tabi'i, yaitu huruf ha dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Baqaratul la dhalulun tusirul ardh. Pada lafal baqaratullah, pada lafal baqaratullah suara tunnya dimasukkan ke huruf lam, karena pada lafal ini ada bacaan berupa idgham bila gunnah teman-teman. Idgham bila gunnah, yaitu idgham memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah.
Yang dimaksudkan di sini adalah memasukkan suara tanwin pada lafal baqaratun ke huruf la. Baqaratul la. Kemudian pada lafal la-nya sendiri ini ada bacaan mad tabi'i, la-nya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada lafal zalulun tusirul ard, pada lafal zal ini suara zalnya itu tidak boleh kita ganti, jangan sampai kita ganti dengan huruf zai. Misalnya baqaratul la zalulu, karena di sini bukan huruf zal, bukan huruf zai, tapi dia huruf zal. Agar lebih tepat di dalam melafalkan huruf zal, ujung lidah kita itu tempelkan saja ya dengan gigi sari sehingga za terbunyikan dengan huruf zalnya. Zalulun tusirul ard. Pada lafal luntu di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf ta, maka cara membacanya samarkan suara tanwinnya kepada huruf ta, bukan zalulun tusiru, tapi zalulun tusiru, yaitu menyamarkan suara tanwinnya atau suara nunnya dirubah kepada huruf ta. Zalulun tusiru, sembari kita tahan. Dan ini bacaan ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Nah, ikhfa itu teman-teman tidak semua dibaca dengan ang ya. Nanti ada yang dibaca dengan sesuai dengan makhrajnya. Zalulun tu, bukan zalulung, bukan lung tu ya, tapi zalulun tusirul ard. Kemudian pada lafal si ini panjangkan si-nya 2 harakat karena dia ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal tusirul ardo, ru bertemu dengan alif lam, maka langsung kepada huruf lam yang selanjutnya. Dan di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ardo, ro-nya tebalkan al-ardo. Wala tasqil harsa. Ini sering terjadi kesalahan ya. Wala mad tabi'i, panjangkan la-nya 2 harakat, tasqil harsa. Ini ha di sini ha kecil, jangan dibaca dengan ha besar, jangan tasqil harsa, tapi dia harusa. Huruf ha yang kecil itu dikeluarkan dari tenggorokan tengah tengah tenggorokan, sehingga ha bukan ha. Kemudian hati-hati dalam melafalkan ro-nya, ini bukan harsa tapi harusa. Ro-nya ditebalkan karena ada huruf ro sukun didahului dengan fathah. Kemudian pada lafal sa, ini yang sering terjadi kadang-kadang karena kita agak susah melafalkannya, yaitu menggantinya kadang sering terjadi diganti dengan huruf sin. Jadi misalnya wala tasqil harusa, padahal dia bukan sa tapi dia sa. Kemudian musallamatul la syiyata fiha. Pada lafal musallamatul la, masukkan suara tanwin pada huruf tun kepada la karena dia ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu musallamatul la ditahan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Syiyata fiha. Pada lafal fi dan ha juga dipanjangkan sepanjang 2 harakat karena dia mad tabi'i pula. Kemudian di sini ada tanda waqaf berupa ala ya, alamatu jim, ada tanda huruf jim di atasnya. Ya, kita boleh waqaf di situ. Kemudian qalul ana ji'ta bil haqqu. Pada lafal qalul a ini qa panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian lul ini tidak boleh ditetap panjangkan karena waw alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf lam yang disukunkan. Qalul ana. Kemudian pada lafal ana, a-nya dipanjangkan 2 harakat. Adanya alif di setelah huruf hamzah ini menandakan bahwasanya ia dibaca dengan mad badal. Mad badal 2 harakat. Mad badal terjadi kapan teman-teman? Mad badal adalah mad yang terjadi, mad itu kan panjang, badal ya sesuai dengan namanya mengganti. Awalnya kan dia diganti. Nah, mad badal ini terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, teman-teman. Maka apabila mad hamzah bertemu dengan huruf mad, maka ia kita namakan dengan mad badal. Kemudian ji'ta bil haqqu.
Kemudian pada lafal ji'ta, huruf hamzah harus terjelaskan, jangan disyarat ji'ta bil haq. Jangan syarat, tapi dia sempurnakan dengan sifat syiddah dan sifat jaharnya. Jahar itu tertahannya nafas, syiddah itu tertahannya suara, dan hamzah memiliki keduanya. Ji'ta bil haqqu, ji'ta bil haqqu. Ya. Kemudian pada lafal qaf, di sini ada bacaan qalqalah yang dimana huruf qaf ketika dia sukun, qalqalahnya qalqalah kubra. Maka apabila maka qalqalah kubra terjadi apabila ada huruf-huruf qalqalah yang 5, yaitu ba, jim, dal, qoko. Ya, apabila ada huruf-huruf tersebut berada di akhir bacaan kita ketika kita waqaf, maka ya kita namakan dengan qalqalah kubra. Sehingga di sini pada lafal bil haqqu ini harus dijelaskan qalqalahnya. Tidak cukup hanya bil haqq, atau misalkan kesalahan yang terjadi tidak memantulkan bacaan qalqalah. Kemudian fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fa, alirkan nafasnya agar sempurna daripada makhraj fa-nya. Fadzabahuha, hati-hati jangan sampai zal ini terganti dengan zai tadi. Kemudian huha, ini yang kita perlu hatikan di sini. Harus kita bedakan antara H besar dan H kecil. Cara membedakan gini aja. Kalau yang seperti ini H pedas, kita kalau ini H gitu ya. Tapi tidak sampai kepada dada karena makhrajnya tidak sampai dengan dada. Maka fadzabahuha, huha. Dan kedua-duanya dihukumi dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Wa ma kadu, maka mad tabi'i, wa ma kadu, ketiga-tiganya mad tabi'i harus sama, sehingga huha ma kadu harus sama. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian pada lafal yaf'alun, alirkan nafas di lafal fa, jangan sampai yaf'alun tapi yaf'alun. Kemudian pada lafal lun ada bacaan berupa mad arid disukun, dan ini sudah sering kita bahas. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat kembali apa itu mad arid disukun. Baik, kita coba ulangi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harth ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ya, sadaqallahul azim. Mohon bantuannya dari teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.